Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya sangat terus bersuka cita ketika masih bisa memberitakan firman Tuhan untuk kita dengarkan semuanya, masing-masing kepada kita. Sehingga kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Ada hal-hal yang luar biasa yang kita akan peroleh. Apalagi ketika kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan diteguhkan dan kita akan memperoleh anugerah yang luar biasa, yaitu surga. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini satu penghiburan yang luar biasa bagi kita. Apalagi kepada kita yang mengalami pergumulan kehidupan. Apalagi kepada kita yang mengalami serba keterbatasan. Baik terbatas uang, terbatas harta, terbatas materi, terbatas kepintaran, kemampuan, dan semuanya. Ya, tetapi Tuhan ternyata tidak melihat hal-hal yang seperti itu. Ternyata Tuhan melihat seberapa sering kita mau terus hidup dalam kenan Tuhan, dalam kebenaran, dalam kasih Tuhan, dan kita setia dan taat kepada firman-Nya, dan juga tidak pernah mau menyangkal Tuhan dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan tidak memperhitungkan soal apa? Soal jabatan, soal harta yang kita miliki, soal kepintaran, kecakapan, atau fisik kita. Tetapi ternyata Tuhan yang memperhitungkan adalah hal-hal yang apa? Soal kebenaran itu sendiri. Soal kesetiaan kita. Ketika kita mau setia kepada Tuhan dan terus dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, terlebih mau melayani Tuhan, mau menjadi batu yang hidup, yang menjadi batu penjuru, menjadi alas iman percaya kita, alas gereja itu sendiri. Ingat saudara-saudara, gereja bukan didasari oleh batu dan semen, bukan dari pondasi secara lahiria atau fisik itu. Tapi gereja yang kokoh adalah gereja yang dilandasi akan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus sendiri dan akan kesetiaan ketaatan kita kepada firman Tuhan dan pengakuan kita akan satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, ya itulah makanya jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah selalu memikirkan hal-hal yang tidak pernah kita dapatkan atau hal-hal yang tidak ada, yang tidak kita pernah miliki. Tapi mari mensyukuri terus kalau kita boleh memuji, memuliakan Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, mau melayani untuk Tuhan. Itu yang paling Tuhan kenan dalam kehidupan kita. Bagi kita saudara-saudara yang berfokus hanya kepada harta, materi, keinginan untuk menguasai orang lain, jabatan atau kuasa atau apapun itu juga, ya kenikmatan duniawi, saya mau katakan kepada kita, bertobatlah, berubahlah, mari pandang Kristus dalam hidupmu, bahwa hidup kita ini cuma sesaat saja.
Sebentar kita akan dipanggil oleh Tuhan. Ketika kita memiliki hidup, ketika kita masih hidup, mari mempergunakan diri kita, hidup kita hanya untuk melayani Tuhan saja. Supaya Tuhan akan memberikan penghargaan yang luar biasa, yaitu sorga itu buat kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat ada beberapa kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, dia katakan, aku tahu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini. Ternyata Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap setia melakukan yang benar. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita berikan hati kita untuk melayani Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah lelah, jangan pernah sedih, jangan pernah kecewa dengan apapun, tapi tetap mensyukuri dan terus melayani Tuhan, karena Tuhan melihat terus dalam kehidupan kita. Dia mengetahui terus apa yang kita lakukan. Oleh karena itu saudara-saudara, kepada setiap pribadi lepas pribadi, lakukanlah yang terbaik sebab Tuhan melihat. Bagi hamba-hambanya terlebih lagi, lakukan yang terbaik karena Tuhan melihat kita. Dan juga gereja-gereja, jangan ada gereja lagi yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Jemaat-jemaat Tuhan, jangan mau melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kenan, karena nanti kita akan dihukum oleh Tuhan. Itu. Jadi yang pertama sekali, Tuhan tahu dalam banyak hal. Itu. Sekalipun mungkin kita berada dalam tempat yang tersembunyi, tapi ingatlah, lakukan yang benar. Karena dalam tempat yang tersembunyi itu ternyata Tuhan juga melihat kita. Itu. Yang kedua saudara-saudara, dia katakan demikian tadi. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Gereja ini adalah gereja yang masih muda. Gereja yang tidak memiliki apa-apa. Atau gereja yang sederhana sekali. Atau tidak kaya. Tetapi Tuhan memberkati. Tuhan berkenan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Manusia-manusia pada saat ini, jemaat-jemaat Tuhan pada saat ini, dan hamba-hamba Tuhan berlomba-lomba menjadikan gerejanya menjadi gereja yang besar, gereja yang megah, gereja yang memiliki banyak hal, memiliki jemaat yang banyak, memiliki harta yang banyak, atau memiliki income yang banyak. Saudara-saudaraku, hati-hatilah. Yang Tuhan inginkan bukan soal jemaat yang besar, bukan gedungnya yang luar biasa, serba besar atau indah, atau mungkin mendapatkan income yang besar. Bukan itu. Tetapi yang dikenan Tuhan adalah kesetiaan dan ketaatan gereja, hamba-hambanya, dan jemaatnya untuk setia melayani, memberitakan firman Tuhan, menyampaikan keselamatan itu kepada setiap orang, dan tidak pernah mau lelah untuk tidak berjuang kepada Tuhan. Saudara-saudara, melalui ini mau dikatakan kepada kita, jangan cari-cari alasan, jangan berkutat-kutat bahwa kita tidak bisa melayani, bahkan kurang melayani, atau tidak mau melayani hanya karena uang, hanya karena materi, hanya karena kita atau gereja kita tidak memiliki apa-apa. Hamba-hamba Tuhan ditempatkan dimanapun, teruslah setia kepada Tuhan. Walaupun memang pemimpin-pemimpin gereja haruslah menjadi orang yang bijaksana. Menempatkan hamba-hamba Tuhan bukan karena kepentingan pribadi, karena golongan, atau karena sesuatu. Tapi marilah, ya, hal-hal yang kepantasan, yang pantasnya, ya, itu perlu dipertimbangkan. Ya, kadang-kadang saya melihat juga
Terlebih di banyak gereja ada begitu banyak orang-orang yang masih muda terjebak dengan apa? Dengan mencari pelayanan yang besar-besar, gereja yang besar-besar. Padahal bukan di situ nilai rohani yang perlu kita lihat. Kebahagiaan, sukacita, dan apa yang boleh kita miliki itu ada ketika kita mau melayani domba-domba Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Sekalipun mereka adalah jemaat yang kecil, jemaat yang mungkin miskin, tidak kaya, tidak memiliki apa-apa, tetapi mereka adalah jemaat yang setia menuruti firman Tuhan, tidak berlaku yang Tuhan tidak kenal, melakukan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, dan tidak pernah sekali-kali karena penderitaan yang mereka alami, penyiksaan yang mereka alami, mereka menyangkal nama Tuhan. Saudara-saudara, ini yang Tuhan kenan bagi mereka. Oleh karena itu, Tuhan menyediakan sorga. Dia katakan tadi, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Itu artinya sorga. Dia sudah memberikan sorga itu kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Itu. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah gereja kita adalah gereja yang berkenan? Apakah kita hamba Tuhan yang berkenan? Atau kita adalah jemaat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita benahi diri kita. Mungkin kita adalah orang yang berdosa atau orang-orang yang bersalah di masa-masa lampau kita. Tapi biarlah itu semuanya masa lampau kita. Kita mau untuk hari ini semakin lebih giat lagi, semakin lebih bangkit lagi, semangat lagi. Ternyata pelayanan itu diganjar oleh apa? Diganjar sorga oleh Tuhan, sehingga sukacita kita penuh. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita, termasuk orang-orang yang mengalami penderitaan, tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah mau menyangkal nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami dikuatkan dan semakin diteguhkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa setiap orang-orang yang setia dan benar dan mau menuruti perintah-perintah dari firman-Mu, maka Engkau sudah membukakan pintu bagi kami yang tidak ada seorang pun boleh menutupnya. Engkau menyediakan sorga bagi kami. Terima kasih Yesus. Ajar kami untuk setia dan taat kepada firman Tuhan saja. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari terus setia untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, dan jangan pernah menyangkal nama Tuhan. Sampai ketemu hari Senin. Besok mari kita bergereja. Supaya Tuhan memberkati kita terus. Terima kasih. Sampai ketemu. Salam.